إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada Bapak Encet Jamroni dan juga staf desa Bapak Deden dan juga Bapak Abidin, dan juga kepada Ketua RT 03 Bapak Catur Wibowo, dan juga kepada Ketua PLT RW 15 Bapak Rory Mukhlas. Mobil khusus terkhusus kepada Bapak Bambang Hermanto sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh pengurus, dan juga kepada pembina Yayasan At-Taqwa Bapak Tengku Muda Abadi, dan juga kepada Bapak Raden Mansur. Raden Mansur ada di sini. Raden Mansur, mudah-mudahan dapat usut Mansur sifat, amin. Mudah-mudahan semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangannya, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dan cinta kepada para ulama-ulama yang mencintai Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin, salihat. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan. Yang mudah-mudahan hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kampung kita, perumahan kita, lingkungan kita jadi lingkungan yang mencintai Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang Perancis bilangnya buahnya. Ya, kalau orang Perancis bilangnya apa? Buahnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu nikmat saja itu tidak terhitung jumlahnya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu atau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, satu saja. Allah menggunakan kata ni'matullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ni'am. Kata ni'am ini kalau dalam bahasa Arab apa? Banyak nikmat, jamak. Jamak daripada nikmat yaitu ni'am. Banyak,
Enggak, Allah cuma sebut nikmat Allah. Satu aja nikmat Allah tidak bisa terhitung jumlahnya. Maka wajib bagi kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya ditambahkan nikmat tersebut. Dan bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ini perlu kita tahu. Bersyukur itu menurut para ulama itu ada 3. Supaya syukurnya menjadi sempurna. Yang pertama, bersyukur ucapkan dari dalam hati yang paling dalam. Alhamdulillah, itu cara bersyukur. Yang kedua, syukur dengan ucapan, dengan lisan. Ya. Jadi kalau kita hanya dengan lisan doang dari dalam hati tidak, kurang sempurna. Bersyukur sih bersyukur, tapi kurang sempurna. Ya. Jadi dari dalam hati, dari lisan. Yang ketiga, syukur secara sempurna, yaitu gunakan nikmat yang diberikan Allah tersebut di jalan Allah. Paham nggak maksudnya? Maksudnya apa? Ada yang diberikan nikmat sehat, gunakan sehat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ada yang diberikan nikmat harta lebih, banyak duit, gunakan duit tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bantu masjid At-Taqwa nih. Ya, ini kelihatannya muka-muka orang kaya semua nih. Ya. Bantu masjid At-Taqwa. Bantu musola, bantu acara PHBI, bantu majelis taklim, bantu tetangga, bantu saudara, walaupun tetangga kita kafir. Kalau dia lagi susah, kita bantu. Ini ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan nikmat di jalan Allah, maka syukurnya menjadi sempurna. Alhamdulillah. Nah, seperti sekarang kita punya nikmat sehat, punya nikmat waktu luang, ada acara majelis taklim, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada majelis sholawat, kita hadir. Maka syukur kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya. Amin. Ya Rabbana. Malam ini kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun sebenarnya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan di bulan Rajab. Ya. Ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan lain. Intinya mau di bulan apapun kita tetap memperingati Isra dan Mi'raj. Betul? Setiap hari kalau perlu kita peringati Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada perintah sholat. Sholat ini 5 waktu. Berarti sehari kita harus sholat minimal 5 kali. 5 waktu. Jadi terus kita peringati Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita mempelajari Isra dan Mi'raj, mau bahas secara detail, rinci dari awal sampai akhir, itu sejam nggak cukup, sehari nggak cukup, seminggu nggak cukup, setahun baru cukup. Kalau kita mau bahas detail secara rinci peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa kejadian, ada beberapa hikmah atau poin-poin penting yang bisa kita ambil. Yang mana poin tersebut dapat menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dibuat acara ini yaitu pertama, panitia atau panitia berharap supaya kita bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tambah cinta sama Nabi Muhammad. Ini tujuannya. Kalau bikin peristiwa Isra dan Mi'raj di luar daripada tujuan yang tadi disebutkan, maka sia-sia. Pulang dari sini insya Allah bertambah cinta kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah insya Allah mudah-mudahan bertambah. Amin. Nah, makanya kita
dengarkan sejenak. Ya, dari rumah datang ke sini niatnya mau ngaji. Udah di sini duduk kita dengarkan pengajian. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 2 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Tepatnya kalau mau dirinci secara detail 40 tahun 6 bulan 8 hari. Jadi enggak pas umur 40 tahun dia dilantik, enggak. 40 tahun 6 bulan 8 hari ketika beliau uzlah. Ketika beliau berada di Gua Hira, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam. Saya tidak bicara bagaimana pelantikan jadi Rasul. Ya. Peristiwa Isra terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad di Mekah berapa tahun? Berapa tahun? Halo? Hola? Bu, ada yang tahu? Berapa lama dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah? Pak, ada yang tahu? Mesti keluarin duit. Ya, oh ya, orang belakang mah ustazah semua tahu gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW di kota Mekah 13 tahun. Hijrah ke Madinah berapa tahun di kota Madinah? Berapa? 50 ribu. Kalau yang udah tahu, ya, yang udah tahu, ayo sebut berapa? Di kota Madinah 10 tahun. Wah, ini kayaknya pendidikan masih dari nol nih belajar agamanya. Insya Allah Al-Fajir tinggal di PSB, siap mau ngajarin taklim, atur waktunya kapan. Ya, nggak jauh nih, tinggal lompat doang. Tadi lagi dibahas nih sama Pak RW, sama Pak Sugeng, sama Pak Ferry. Ya. Insya Allah kita siap belajar. Jadi dakwah di kota Mekah 13 tahun. Di kota Madinah 10 tahun. Umur Nabi Muhammad SAW berapa tahun? 63 tahun. Peristiwa Isra terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Ada hukum sebab akibat. Di dunia ini Allah kasih hukum sebab akibat. Saya mau tanya, kalau ada asap berarti ada api enggak? Ada enggak? Mungkin enggak ada asap tapi enggak ada api? Enggak mungkin, kecuali ilmu sakti. Ya, punya kesaktian, dukun. Nah, kita nggak bicara dukun, tapi di sini ada hukum sebab akibat. Ada asap karena ada api. Nah, begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak, apa namanya kalau bahasa Italianya, ujung-ujung. Ya, nggak tiba-tiba ada gitu, nggak tiba-tiba terjadi, tapi ada sebabnya. Kenapa bisa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini harus kita pahami. Ada apa sih? Kok bisa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Kalau peristiwa Isra dan Mi'rajnya insya Allah kita udah sering dengar dari kecil. Dibawa sama ibu kita, sama orang tua kita hadir pengajian Isra Mi'raj, kita duduk dengerin. Ya, kita duduk bahwa Nabi Muhammad diberangkatkan dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Peristiwa Mi'raj, naik ke langit pertama, 2, 3, terus sampai ke langit ke-7, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, terus ketemu dengan Allah. Ya, peristiwa ini luar biasa. Ya, tidak bisa dibahas secara singkat tuh nggak bisa. Nah, ada beberapa poin-poinnya, salah satunya tadi sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebabnya yang pertama, perhatikan. Peristiwa Isra terjadi pada tahun yang disebut dengan namanya tahun Amul Huzni. Tahun apa? Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Pinteran dia. Untung dia nggak jawab tadi. 50 ribu hilang. Kalau misalnya keluar 50 ribu, bilang panitia nggak hitung aja.
Ya, terjadi pada tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Kita lihat peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ada dari Yaman pasukan gajah, Raja Abraha mau nyerang kota Mekah. Makanya Nabi Muhammad lahir disebut tahun. Kenapa tahun gajah? Kenapa nggak tahun belalang? Kenapa nggak tahun kupu-kupu? Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang mau menyerang kota Ka'bah. Betul, Ka'bah betul. Ya. Kalau sekarang udah ada tahun, tapi kalau zaman dulu belum ada tahun. Sekarang tahun berapa? 2022. Bapak-bapak sama ibu-ibu lahir ada tahunnya nggak? Ada angkanya nggak? Ada. Kalau nggak monster berarti. Tahun berapa tuh kalau nggak ada angkanya? Nah, tahun ini pada saat itu belum ada. Makanya disebut dengan tahun kejadian. Contoh tadi gajah. Nah, Isra dan Mi'raj disebut dengan tahun kesedihan karena satu, ini kita harus paham, bahwa pada tahun tersebut meninggal istrinya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang suami yang ketiga. Suami yang pertama meninggal, suami yang kedua meninggal, lalu menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pengusaha yang kaya raya luar biasa. Kekayaan Khadijah radhiyallahu anha kalau dikumpulkan dengan penduduk kota Mekah, seluruh kota Mekah, cuma sepertiga hartanya Khadijah. Kayaknya nggak ketulungan. Ya? Kalau seluruh kota Mekah dikumpulin kekayaannya, dikumpulin dengan kekayaan Khadijah, maka Siti Khadijah hartanya cuma sepertiga. Kayaknya luar biasa. Siti Khadijah adalah wanita yang pertama, manusia yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Saat orang lain pada tidak percaya, mencemooh, meledek, mencaci, memfitnah, tapi Siti Khadijah manusia yang pertama beriman. Saat Rasulullah SAW sedang ketakutan, Siti Khadijah yang menenangkan hatinya. Saat Nabi Muhammad pulang dakwah, bajunya kotor, rambutnya kotor karena cacian makian daripada kaum kafir, Siti Khadijah yang selalu membersihkan. Intinya Khadijah ini istri yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Bukan karena harta, tapi karena perjuangannya membela agama Islam. Perjuangannya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika mau meninggal, ya, nggak punya baju untuk kain kafannya nggak ada. Dan baju yang dipakai 83 tambelan. Luar biasa. Miskin luar biasa di akhir hidupnya. Kemana seluruh hartanya? Membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika mau meninggal dipanggil anaknya, wahai anakku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu bahwa sedikit lagi saya mau meninggal. Saya minta sorbannya. Ya, saya minta sorbannya untuk saya jadiin kain kafan di dalam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan Khadijah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, ya Jibril, turun kau kepada kekasihku Muhammad, sampaikan kepada Khadijah salam dariku. Luar biasa. Satu-satunya manusia yang mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Siti Khadijah. Sampaikan kepada Khadijah bahwa aku telah menciptakan sebuah istana di dalam surga yang penuh dengan permata, khusus untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Kira-kira kalau kayak begini enak nggak Bu? Kita udah dapat jaminan surga, enak nggak?
Punya nggak tuh kira-kira kita di sorga nanti? Belum tahu. Kenapa? Karena kita belum berjuang untuk agama. Kita masih memikirkan hidup di dunia. Bagaimana rumah enak, bagaimana makan enak, bagaimana mobil enak, bagaimana kendaraan enak, bagaimana halaman enak. Tapi kalau Siti Khadijah enggak, total untuk agama. Ini yang menyebabkan dirinya dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai dapat salam dan dapat apa itu namanya, jaminan istana. Masya Allah. Mau nggak kayak Khadijah? Mau nggak? Bu, mau nggak kayak seperti Siti Khadijah? Pasti mau. Bapak-bapak juga kepengen. Kalau mau gampang. Total untuk agama. Kering-kering duit kita nggak apa-apa. Yang penting untuk Allah. Dan Allah pasti balas dengan yang luar biasa. Di dunia dan juga di akhirat. Harus yakin. Harus yakin. Kalau Siti Khadijah bisa, kenapa kita tidak bisa? Benar nggak? Sedangkan Tuhannya Khadijah sama Tuhan kita sama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau melihat sampai mana perjuangan kita. Jangan lupa, sebentar lagi kita pulang. Sebentar lagi kita kembali kepada Allah. Di sini dunia untuk sementara. Kita sedang menuju perjalanan yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada tempat lain kecuali surga atau neraka. Udah nggak ada lagi. Kalau sekarang kita masih bisa milih, Bu. Bu, ngaji yuk. Pak, ngaji yuk. Kita masih bisa milih. Enggak. Gue di rumah aja. Males. Gue mau main motor aja. Males. Ini ada yang mau dikerjain. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada pilihan. Kalau nggak surga, ya neraka. Udah nggak ada lagi. Nggak ada tuh. Ntar aja lah. Ayo, masuk surga atau masuk neraka. Enggak, ntar aja lu. Mau ke situ lu. Nggak bisa. Nggak ada pilihan. Ayo, mumpung kita masih hidup di dunia, masih dikasih kesempatan sama Allah. Allah memberikan kita umur panjang ini tujuannya untuk memperbanyak bekal kita. Untuk memperbanyak supaya ketika kita pulang, kita punya bekal. Harta nggak bakal ikut, bini nggak bakal ikut, keluarga nggak bakal ikut, cuma ikut sampai kuburan. Begitu masuk, semua pulang kecuali amal ibadah kita yang nemenin. Sholat hadir di situ, puasa nemenin di situ, Al-Quran nemenin di situ. Mudah-mudahan kita semua selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak ada yang pakai mampir ke neraka, langsung ke surga. Amin. Gobul ya Allah. Nah, ini yang pertama. Sebab terjadinya Isra dan Mi'raj, tahun kesedihan, sedihnya Nabi ketika meninggalnya Khadijah itu luar biasa. Makanya disebut dengan tahun kesedihan. Itu yang pertama sebabnya. Sebab yang kedua adalah meninggal pamannya Abu Thalib. Abu Thalib menjaga Rasulullah SAW dari waktu Nabi Muhammad umurnya 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun. Ketika kakeknya meninggal, dititipkan kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Kenapa enggak paman yang lain? Pamannya Nabi ini ada 12. Ya. Pamannya Nabi ada 12. Kenapa enggak ke yang lain? Kenapa ke Abu Thalib? Karena Abu Thalib satu ibu dengan Rasulullah, dengan bapaknya Rasulullah SAW. Satu ibu dengan Abdullah. Istrinya Abdul Muthalib ada 6. Ya, istrinya ada 6. Anaknya semua 18. Yang satu bapak, satu ibu sama Abdullah, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah yang menjaga Rasulullah SAW. Abu Thalib adalah sosok manusia yang paling disegani di kota Mekah. Gak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad. Gak ada yang berani ganggu fisik Nabi Muhammad ketika Abu Thalib hidup. Jadi perjuangan Abu Thalib bagi Rasulullah ini luar biasa. Luar biasa istimewa. Sampai-sampai dicaci maki, betul. Difitnah, iya. Dikata-katain, iya, tapi nggak ganggu fisik. Paham ya? Tapi ketika Abu Thalib meninggal, maka gangguan fisik pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sholat di samping Ka'bah.
apa yang terjadi? Rasulullah SAW dilempari kotoran onta di punggungnya ketika beliau sujud. Ini terjadi ketika Abu Thalib meninggal. Ketika sedang sholat, kejadian yang lain ditarik nih sorban, ya, yang melingkari leher Rasulullah. Ditarik sorbannya sampai lehernya kecekik dan terjadi bekas lehernya tuh bekas cekikannya tuh sampai beliau meninggal ada warnanya hitam. Jadi cekikan yang luar biasa. Ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalib wafat, selama ada Abu Thalib nggak ada gangguan fisik. Gangguannya cuma gangguan verbal. Ya, tidak ada tuh gangguan fisik. Tapi begitu Abu Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal, maka gangguan fisik pun datang kepada Nabi Muhammad. Jadi dua manusia yang paling dicintai Nabi. Ketika beliau di luar rumah ada Abu Thalib. Ketika beliau pulang ke rumah ada Khadijah. Di tahun tersebut dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pelajarannya di sini. Kita pelajari. Kenapa bisa di tahun yang sama dua manusia istimewa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat itu dakwah di kota Mekah ini udah stuck. Apa stuck tuh? Kalau bahasa Rusianya mentok. Rusianya udah mentok, udah nggak ada lagi. Ini mau ke sono udah nggak bisa, ke sini udah nggak bisa, udah. Akhirnya beliau mengajak sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Kemana? Ke kota Thaif. Kota Thaif jaraknya 100 km. Berapa? Dari sini ke Brebes 60 km jalan kaki. Ini lebih jauh lagi. Dan Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah jalan kaki 100 km. Pergi niatnya mau berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu. Apa yang dilakukan penduduk kota Thaif? Ketika beliau sampai di kota Thaif, beliau disambut dengan batu. Ya, disambitin Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima. Bahkan di situ Rasulullah SAW berdarah-darah. Bahkan nih yang namanya Zaid bin Harithah, beliau menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, dijadikan dirinya tameng untuk melindungi Rasulullah. Sampai-sampai mukanya Zaid bin Harithah nggak bisa dikenali lagi karena hancur. Luar biasa. Jadi sedih yang luar biasa Nabi Muhammad ketika beliau keluar dari kota Thaif, ya, dengan berdarah-darah, lalu darahnya sampai kepada kaki, diambil sorbannya Rasulullah, buru-buru diusap. Bingung Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, kenapa kau biarkan darahmu tidak mengalir? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad, kalau misalnya darahku sampai menetes ke bumi, otomatis di tempat dihancurkan oleh Allah SWT. Nabi nggak mau itu terjadi. Nabi sayang kepada penduduk kota Thaif walaupun mereka menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengirim malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kepada kekasihku Nabi Muhammad. Sampaikan itu ada malaikat penjaga gunung. Ya, katakan kepada malaikat penjaga gunung suruh taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang berdua dengan malaikat penjaga gunung lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Dia diperintahkan sama Allah untuk taat kepadamu. Apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga gunung? Ya Rasulullah, kalau kau mau, ini Thaif saya terbalikin gunung. Saya hancurkan gunung. Karena Thaif itu berada di lembah. Gunung, apa namanya? Lembah. Ya. Thaif ini berada di lembah. Dengan malaikat penjaga gunung yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dihancurkan, oleh Allah untuk dihancurkan, tapi kata Nabi Muhammad jangan. Apa yang doa yang terkenal? Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ini akhlaknya Rasulullah.
walaupun hancur dirinya, tapi beliau masih memohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka ini nggak tahu siapa saya. Masya Allah. Kira-kira ada nggak yang begitu sekarang? Ada nggak yang kalau misalnya disakiti mendoakan? Nggak ada. Kita disambit sekali, kita sambit 10 kali itu orang. Kita diledek sekali, kita ledek lebih banyak. Tapi kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, ini tidak akan terjadi. Kalau kita diganggu orang, disakiti orang, difitnah sama orang, kita doain mudah-mudahan yang terbaik untuk dirinya. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Nah disitulah Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, setelah ini kemana lagi? Apa lagi? Selama engkau tidak marah kepadaku, akan aku lakukan apapun untukmu ya Allah. Doanya luar biasa. Nah begitu pulang ke rumah salah satu bibinya. Ada yang mengatakan Maimunah, ada yang mengatakan Ummu Hani. Ya, tapi riwayat kebanyakan mengatakan pulang ke rumah Ummu Hani. Ketika pulang ke rumah, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini dua kejadian. Isra, bagaimana firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul ada yang alim ada yang basir. Innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Lihat kata pertamanya apa? Subhan. Kalau ada kata-kata subhan di dalam Al-Quran atau subhana, ini berarti peristiwa yang aneh. Peristiwa yang aneh. Jangankan zaman Nabi Muhammad, zaman kita sekarang pun kalau ada peristiwa seperti itu mungkin kita nggak percaya. Betul. Walaupun sekarang udah ada pesawat, walaupun udah ada namanya apa tuh? Roket, apa namanya? Pesawat luar angkasa, ulang alik ya, ulang alik. Ulang alik keluarnya Ramadan doang kan begini lagi di keluarga yang begini. Nah ini peristiwa yang tidak nyampe pada akal. Ini Allah menguji kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Percaya nggak? Beriman nggak? Perhatikan, barang siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra ini perjalanan darat ya, maka hukumnya kafir dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena tertulis di dalam Al-Qur'an. Allah yang menjelaskan secara langsung. Tadi itu ayat itu. Subhanalladzi asra, bahwa Allah telah memperjalankan hambanya. Kalau nggak percaya kafir. Tapi kalau peristiwa Mi'raj tidak ada di dalam Al-Quran, paham ya? Peristiwa Mi'raj ini tidak seperti peristiwa Isra. Kalau Isra itu peristiwa yang tersurat, kalau Mi'raj tersirat. Beda nggak tuh? Beda ya? Tersurat sama tersirat. Di dalam surat apa deh? Buka surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Ini sedikit tersirat peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Jadi para ulama mengatakan kalau ada yang nggak percaya dengan Mi'raj, jangan dikafirkan. Tapi kalau nggak percaya sama Isra, kafir. Mutlak. Karena tidak percaya dengan Al-Quran. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kejadian ini itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, manusia itu tidak ada manfaatnya. Manusia itu tidak bisa memberikan manfaat.
Kalau saya ambil Khadijah, kalau saya ambil siapa namanya Abu Thalib, udah mau berlindung sama siapa ya? Jadi Allah ingin mengajarkan jangan berlindung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Makanya Allah sebutkan di situ linuriyahu min ayat. Allah ingin menunjukkan sebagian kecil kekuasaannya. Ini loh kekuasaan itu kata Allah. Diunjukin sama Allah kecil apa? Ada buruk yang sekali melangkah sejauh pandangan mata. Ada langit pertama, Nabi melihat semua. Di situ Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua, jangan berharap kepada makhluk. Berharap hanya kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyelesaikan masalah kita kepada makhluk. Ya, jangan. Kemana? Ke Allah. Ini punya masalah dikit di share di status WA. Lagi pusing nih, iya. Terus pusingnya hilang nggak tuh nulis status saya tanya. Hilang nggak pusingnya, malah nambah pusing. Ada yang nyaut. Kenapa jeng? Iya, panjang deh. Baju nih belum lunas. Suami begini, utang begini. Akhirnya bukannya malah nyelesain masalah, tambah masalah rumpi akhirnya. Di sini sih nggak ada, ibu-ibu di sini sih begini semua. Yang banyak tuh di perumahan sono tuh Bu. Tapi pindahan dari sini katanya. Ya sama aja. Ya pindahan dari mana? Ada harmoni. Ya. Jadi menyelesaikan masalah itu bukan kepada makhluk. Kandang roda macet, ya Allah. Emang kalau kita tulis status hilang macetnya? Kan enggak. Benar enggak? Jadi masing-masing dari kita tuh pasti punya masalah. Bohong kalau nggak punya masalah. Si fulan punya masalah, ini punya masalah. Masalahnya masing-masing berat. Ya, karena dunia ini tempat ujian, tempatnya masalah. Kapan kita menyelesaikan semuanya? Entah kalau kita masuk ke dalam kubur. Kita ada masalah, habis masalah satu, datang masalah berikutnya. Selesai, naik lagi masalahnya lebih berat lagi. Terus begitu. Menyelesaikan masalah kita kemana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada masalah kita. Masalah saya ini punya Jangan kita ngomong ke orang. Kalau kita ngomong kepada orang lain, Allah nggak bakal selesai masalah kita. Ya, demi Allah nggak bakal dibantu sama. Ya. Dan juga kita selalu berharap semuanya Allah. Punya hutang, yang bisa nyelesain hutang kita siapa? Jangan kita berpikir yang bisa nyelesain ini si fulan nih. Gua harus minjem sama si fulan nih. Datang ke orang tersebut, nggak bakal tuh orang bantu kalau Allah nggak kasih izin. Percaya. Jadi apapun yang harus kita lakukan kembali kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap masalah-masalahnya. Mau utang kayak mau ini kayak mau A, B, C sampai U lagi. Ya. Semua Allah kasih jalan keluar. Kuncinya apa? Bertakwa. Cintai Allah, sayangi Allah, ikutin Allah. Yang Allah mau ikutin. Yang Allah nggak mau tinggalin, gampang. Yang Allah minta kepada kita, kita lakukan. Yang Allah nggak suka, tinggalin. Ntar Allah kasih kemudahan semua. Ntar Allah yang arahin tuh. Ke bulan. Nah, kalau Allah sudah menunjukkan jalan, berarti orang yang ditunjuk sama Allah pasti bisa nyelesain. Paham nggak? Karena Allah nggak langsung memberikan. Allah punya cara-caranya. Diberikan, ya datang ke Pak Sugeng, ngomong ke Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng udah mendapatkan
izin dari Allah untuk membantu. Nggak mungkin tiba-tiba kita main datang aja. Oh, yang bisa nyelesain kayaknya Pak Sugeng nih. Begitu datang Pak Sugeng, ya masalah lu begini nih, masalah gue nih, gue kasih tahu. Lu pikir deh ngapain? Waduh. Jangan, manusia itu bukan tempatnya kita mengadu. Tempatnya kita mengadu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin mengajarkan seperti ini. Yang pertama, yang kedua menghibur Rasulullah. Kan lagi sedih. Ya, Bu, saya mau tanya nih Bu. Kalau lagi sedih dihibur nggak sama suaminya? Nyaut Bu. Ngomong bini aneh. Bu, dihibur nggak Bu sama suaminya? Kalau bini mana tahu udah pasti kita hibur ya, duit banyak. Alhamdulillah. Banyak duit kalau acara kayak gitu doang. Kalau nggak ada yang undang nggak ada duit. Makan ada ini. Ya. Kalau kita sedang sedih, biasanya suami itu istri sedang sedih, biasanya sama suami dihibur, betul. Lagi banyak duit, banyakkan dikit duitnya diajak umroh. Amin. Nah, kalau duitnya kurang dikit, paling diajak jalan-jalan ke luar kota. Ya, diajak ke puncak, ya nggak kemana. Duitnya berkurang lagi, jalan-jalan ke Cipes paling. Ya, ke Cipes. Duitnya menipis. Cuma berapa lembar? Lewat toko emas, ya. Lewat doang. Pak, beli gak Pak? Bentar kalau ada rezeki. Ya, lewat toko emas. Pokoknya istri suami pasti berusaha untuk menghibur. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sedih, kekasihnya. Kecintaan Allah. Manusia yang paling sempurna. Pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW. Dihiburnya nggak nanggung-nanggung Bu. Ya? Diajak jalan-jalan bukan keluar kota, bukan ke umroh lagi. Ke planet udah langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketemu dengan Allah berapa kali? Ayo, berapa kali? Perintah sholat pertama ketemu berapa? 50. Turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6. Kata Nabi Musa, umatku gak bakal kuat, mintalah kekurangan. Naik lagi, jadi dari 50 menjadi 45 sampai jadi 5, berapa berarti itu? 45 dibagi 5 sama dengan jago dagang berarti itu yang jawab. Yang jawab berarti kalau buat dagang bagus, matematikanya 10 tuh. Ini yang gak jawab berarti matematikanya 6. Ya, jadi 45 turun 5 9 kah? 9 kali ketemu langsung dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril pun gak bisa bertemu langsung dengan Allah, gak bisa. Ketika mau masuk di Sidratul Muntaha, perhatian ya, perhatikan bahwa Sidratul Muntaha tempat Rasulullah bertemu dengan Allah ini, itu bukan tempatnya Allah, bukan. Jangan sampai salah paham ya. Allah bertemu Nabi Muhammad saat itu di situ, di Sidratul Muntaha. Tapi Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, bukan. Jangan sampai kita pemahaman seperti kaum-kaum yang begini nih. Paham nggak? Allah ada di langit. Kan enggak. Allah tidak ada di langit. Pokoknya kita pahamin, tidak ada satu hadis yang menerangkan bahwa Sidratul Muntaha itu tempatnya Allah, bukan. Tapi ketemu dengan Nabi Muhammad di situ. Malaikat Jibril waktu mau masuk Sidratul Muntaha mengatakan, apa ya Rasulullah, saya cuma bisa sampai sini. Selangkah saya masuk ke dalam, saya akan hangus terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad masuk ke dalam, bertemu dengan Allah, bercakap-cakap langsung, berbicara dengan Allah pakai sendal. Dari mulai berangkat sampai naik ketemu Allah 9 kali, jalan-jalan keliling, pulang ke rumah pakai sendal. Siapa yang tahu fungsinya sendal? Ayo. Apa fungsinya sendal? Ini gerogo doang nih, ngeluarin kagak? Biar balik susah bener gitu. Ya, siapa yang tahu fungsinya sendal?
Sendal fungsinya adalah untuk melindungi kaki kita dari kotoran, dari najis, dari benda tajam. Betul. Diizinkan bertemu dengan Allah. Ya, dibiarkan oleh Allah. Ini ada satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa apapun bisa menjadi mulia kalau dia berhubungan dengan yang mulia. Paham gak? Sesuatu bisa menjadi mulia kalau berhubungan dengan yang mulia. Contoh, Al-Quran. Tahu Al-Quran? Al-Quran kan cuma kumpulan buku-buku. Ya? Kalau tidak ada tulisan Al-Quran, tulisan Arabnya di situ, tidak ada firman Allah, kira-kira mulia nggak tuh? Hah? Enggak, cuma kumpulan kertas kok. Ya, boleh itu kita injak, boleh apa boleh. Tapi begitu ada tulisan Arabnya, maka menjadi mulia. Begitu ada firman Allah, kertas tersebut jadi mulia, nggak boleh taruh di bawah, minimal kita pangku dan ditaruh di tempat yang paling tinggi. Kita muliain. Kenapa? Di situ ada firman Allah. Kertas menjadi mulia, ada firman Allah maka menjadi mulia. Begitu juga dengan sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendalnya berhubungan langsung dengan Rasulullah, maka dimuliakan oleh Allah. Silahkan cek di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihi salam, PR nih PR, pulang dari sini cek. Periksa ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah. Nabi Musa mendapatkan kemuliaan, disebutkan kalimullah, dapat berbicara langsung sama Allah. Syaratnya mau berbicara dengan Allah, naik ke Bukit Tursina, sholat 2 rakaat, habis itu bicara dengan Allah. Sebelum naik Bukit Tursina, Allah perintahkan, hei Musa, buka sendalmu. Dia dalam Al-Quran disebutkan ihla'na alaik, buka sendalmu. Kau mau naik bukit yang suci, mau naik bukit aja itu udah disuruh buka sama Allah. Subhanallah. Lihat mulianya Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibiarkan sama Allah. Ya, dari mulai Isra, Mi'raj, naik langit, bukan naik bukit lagi, naik langit, bahkan ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah pakai sendal. Nabi Musa baru mau naik bukit aja nih, belum bicara, belum. Baru mau naik bukit disuruh buka. Lek ya Musa, sesungguhnya kau berada di bukit yang suci. Berarti dapat kita ambil kesimpulan tadi itu, sesuatu bisa menjadi mulia kalau berhubungan dengan yang mulia. Kalau sendal bisa menjadi mulia karena Nabi Muhammad, perhatikan bagaimana dengan diri kita, bagaimana dengan tubuh kita, bagaimana dengan jiwa kita, hati kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kampung kita, lingkungan kita. Kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin nggak? Bagaimana caranya untuk dimuliakan dengan bersama Rasulullah? Satu, caranya bertakwa sama Allah. Nurutin apa yang Allah perintahin. Ya, buat yang perempuan, buat yang ibu-ibu, ini paling enak. Paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga perempuan, Pak. Ya, jangan iri. Kita udah diberikan kodratnya begini. Tapi buat perempuan, ibu-ibu, itu paling gampang masuk surga. Yang pertama, jangan tinggal sholat 5 waktu. Yang kedua, Ramadan jangan ditinggal. Maksudnya puasa. Ya. Jangan Ramadannya ada, tapi nggak puasa. Jangan. Yang kedua, jaga 5 waktu. Jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, syaratnya cuma 4 tuh. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami kalau suami lihat.
Nah, ini yang berat nih. Ini yang berat nih. Kalau mau ngaji, dandan. Di rumah dandan nggak? Suami pulang dandan nggak? Suami pulang mandi nggak? Ganti baju nggak? Wah, lu jujur bener gini. Orangnya ini yang ngomong ini. Ada nggak istri ini? Mudah-mudahan istrinya lagi sibuk ngobrol. Amin. Jadi nggak ada berantem dan. Nah ini yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Selalu menyenangkan suami. Kalau suami yang keempat nurut sama suami. Ini yang lebih susah. Sholat gampang, puasa gampang. Yang ketiga lumayan. Ya, kalau mau ngaji, wah paling bagus. Kalau di rumah laki pulang dibolong. Ya, aroma nggak sedap dah. Ya nggak? Ada nggak yang begitu? Di sini mah nggak. Yang ada di sono, pindahan dari sini. La ilaha. Itu yang ketiga. Yang keempat selalu nurut sama suami. Apapun yang diperintahin suami lakukan karena Allah. Pintu surga ada 8. Banyak. 8. Ada pintu jihad, ada pintu ar-rayyan, pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, pokoknya banyak. Perempuan bebas mau masuk dari mana aja. Ya, itu kuncinya tuh. Kuncinya cuma 4 udah. Jaga nih 4 nih bagi ibu-ibu. Suami nikah lagi nurut jangan. Nurut depan. Ini lagi yang ngomong nih. Oh ini lagi orangnya sama nih. Maaf Pak ya. Maaf dikit cuma. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya itu yang buat ibu-ibu. Intinya bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang udah banyak hilang ini. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW? Dari yang kecil-kecil. Coba pakai sendal kaki apa? Buka kaki, masuk kamar mandi. Kaki kiri keluar kaki, mau makan tangan, minum, cuci tangan sebelum makan, walaupun habis mandi. Cuci tangan. Walaupun habis wudu, mau makan, cuci tangan. Dan ini yang paling banyak dilupain nih, apa namanya? Yang punya siapa? Selain pengurus, ya selain anak hadroh, sama selain ini yang pakai jaket, orang jaket pasti punya. Ya, yang pakai punya siwak siapa ya? Ya. Benar nih, serius nggak bercanda. Pulang benar keluarga nih. Siapa yang punya siwak? Yang pakai siwak? Ada nggak? Alhamdulillah. Motor belum diservis. Alhamdulillah. Bu, sekarang saya tanya siapa yang nggak punya handphone di sini? Ayo. Ada nggak yang nggak punya handphone? Anak-anaknya punya. Berapa harga handphone paling murah? 1 juta. Paling mahal berapa? Ada yang 30 juta tuh yang berlipat-lipat tuh. Jadi puter-puter. iPhone kalah masih ya. Sampai yang ada dilipat-lipat tuh. Pokoknya paling murah 1 juta. Second gopek paling dah. Semua pasti punya. Ini 10.000 kenapa enggak punya? Ayo, bapak-bapak mulai besok pulang dari sini. Online ada tuh siwak. Online. Kalau malas beli siwak online 10.000. Apa istimewanya? Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan siwak sampai beliau meninggal. Bangun tidur siwak, mau tidur siwak. Dan ada hadisnya bahwa sholat 2 rakaat dengan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada yang kuat 70. Keluar lagi nih.
Ada nggak yang kuat 70? Nggak ada, Anda percaya yakin nggak ada. Orang 20 rakaat tarawih nyari yang 11. Iya nggak? Di sini mah kuat semua 20 nih. Yang ada di perumahan sana tuh. Pindahan dari 20 nyari yang 11. Iya nggak? Yang 11 nih, imamnya lama. Jangan dipanggil lagi tuh imam. Udah nggak ada yang kuat dah. Makanya pakai siwak Pak, gampang, jangan malu. Ini sunnah Nabi Muhammad. Dan kita semua yang hadir nih, bohong kalau nggak mau mati husnul khotimah, betul? Doanya apa? Ya Allah biha